Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Nah, apa kabar semuanya? Saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kita sudah merasakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Nah, pagi ini sebelum kita mendengarkan satu kebenaran akan firman Tuhan, saya rindu berdoa untuk saudara. Mari kita angkat dua tangan dan akan saya berdoa untuk saudara. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kau urapi kami semua dimanapun kami berada. Kau persiapkan hati kami, pikiran kami boleh menjadi tanah yang subur yang siap Kau taburkan benih firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya setiap firman ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kau urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, pagi ini berbicara tentang satu tema yang diangkat adalah jadilah kehendak-Mu. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Bagaimana cara berdoa adalah dalam doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Satu firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-10 berbicara tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kita tahu bahwa ada satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus mengajari kita dalam hal berdoa, dan kita tahu bahwa ini adalah satu kerinduan, satu keinginan dari hati Bapa supaya kehendak Tuhan itu boleh terjadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Nah, ada 4 hal yang kita harus mengerti kenapa ini menjadi kerinduan dari Bapa supaya kehendak Tuhan itu terjadi di bumi seperti di surga. Nah, hal yang pertama kita harus tahu, yang pertama adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, berbicara tentang memuliakan Tuhan, ini berbicara tentang hati. Tuhan mau setiap kita, ketika Tuhan mau adalah kita hanya melakukan dengan hati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Nah, kita tahu ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju satu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika itu Musa bicara dengan Tuhan, dia bilang, saya ini tidak pandai bicara. Ada kita kenal juga dalam kitab Yeremia, dalam Yeremia 1 dikatakan, Yeremia 1 dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 6 bahwa aku menjawab bahwa Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pandai bicara, dan sebab itu aku masih muda. Nabi Yeremia juga katakan demikian. Tetapi ketika Tuhan percayakan sesuatu pada saudara, ini berbicara bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara, sehingga apa yang diinginkan Tuhan di bumi ini seperti di surga terjadi dalam dunia ini. Yang mengerti, yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Ini berbicara tentang hati. Nah, ketika Tuhan memanggil saudara untuk melakukan satu hal, saudara, yang menjadi fokus kita bukan adalah fokus terhadap diri kita, tapi fokus pada Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, saya percaya ketika Tuhan mempercayakan kepada kita satu hal, berarti Tuhan tahu kemampuan yang ada, seberapapun kemampuan yang ada dalam dirimu. Tetapi ketika Tuhan sudah memanggil saudara untuk melakukan satu hal, saya percaya Tuhan pasti mempersiapkan jauh melebihi apa yang kau pikirkan. Haleluya. Nah, di dalam kitab Yeremia, di dalam ayat yang ke-7, Yeremia 1, tetapi Tuhan berfirman, ketika itu Yeremia bicara tentang aku ini masih muda dan tidak pandai bicara, bagaimana Tuhan bisa pakai dia? Nah, di dalam ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan padamu haruslah kau sampaikan. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah takut kepada mereka. Dan saya percaya firman Tuhan ini yang menguatkan Nabi Yeremia. Artinya ini berlaku untuk siapa saja. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, bukan kehendak kita. Jadi artinya ketika Tuhan memanggil saudara untuk melakukan sesuatu, saya percaya semua yang kita lakukan ini adalah untuk memuliakan Tuhan, dan ini berbicara hati.
Tuhan tidak mencari yang bisa, Tuhan cari yang mau. Yang mau katakan amin. Dan saudara tahu murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil untuk melayani, mengikuti Tuhan, bukan ahli Taurat, tapi orang Simon Petrus saudara kenal adalah sebagai nelayan, tetapi Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Nah, pagi ini, siapakah saudara? Mungkin saudara adalah orang biasa, tapi saya percaya biarlah kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga, dan Tuhan pakai saudara untuk memuliakan Tuhan dalam segala rencananya. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, hal yang kedua, kenapa satu kerinduan Tuhan bahwa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, hal yang kedua kita harus tahu bahwa Tuhan rindu memberkati setiap anak-anaknya. Dia mau hadirat yang menyertai kita. Dan kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Kita tahu di surga tidak ada sakit penyakit. Di surga hanya ada pujian penyembahan. Di surga ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita tahu kerajaan Allah bukan bicara soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera yang menyertai saudara. Nah, saya percaya ketika Tuhan rindu memberkati saudara, artinya kita harus siap diproses, dibentuk oleh Tuhan seperti satu bejana. Dan ketika kita diproses, dibentuk, kita tidak berontak, tapi kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, semua mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang mengerti, katakan amin. Haleluya, haleluya. Artinya ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita percaya kehendak Tuhan itu terjadi. Dan ketika kehendak Tuhan terjadi, saya percaya ada hadirat Tuhan menyertaimu, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Haleluya, menyertai saudara dan saya. Haleluya. Nah, hal yang ketiga kita harus tahu kenapa satu kerinduan supaya kehendak Tuhan di bumi terjadi di bumi seperti di surga, bahwa hal yang ketiga berbicara ini adalah penyangkalan diri. Jadi artinya bukan kehendak kita lagi yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Haleluya. Nah, kita belajar dalam hal ini, yaitu di dalam Lukas 22 ayat 42. Kita tahu ketika Tuhan Yesus, ketika dia mau disalib pada malam waktu itu, dia berdoa dan dia katakan demikian, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak Allah yang terjadi. Ini kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa dia mengajarkan kita untuk menyangkal diri kita, sehingga bukan kehendak kita lagi yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Nah, bukankah kita sudah dibayar dengan darah yang mahal? Dengan darah Kristus kita sudah ditebus dari dosa kita. Nah, seberapa daripada kita pagi ini yang masih mau bicara tentang fokusnya ada di diri kita, atau artinya kita bicara tentang mungkin saudara punya dikasih talenta oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, mungkin dikasih talenta, ada suara yang bagus, tetapi saudara tidak mau saudara lakukan. Saya mau bilang, Tuhan mau pakai saudara. Ya, Tuhan mau adalah bukan kehendak-Mu yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Ketika kita bisa memakai setiap talenta yang Tuhan kasih, saya percaya itulah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena dengan demikian engkau memuliakan nama Tuhan melalui dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Nah, saya percaya ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi, bukan karena satu hal yang kecil. Mungkin saudara pernah dikecewakan oleh seseorang, kemudian saudara menjadi mundur, dan dari satu pelayanan mungkin, atau dalam satu hal, saya mau katakan itu hanya hal yang terlalu kecil karena manusia engkau mundur. Tetapi bila kita pagi ini mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan memanggil kita, kita mengikuti suara Tuhan, kita tahu apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidupmu dan kita, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, terjadi dalam hidupmu. Dan saya percaya apapun yang terjadi pagi ini dalam masa pandemik sekalipun, ya mungkin saudara mengalami satu krisis keuangan dan lain sebagainya, ya saya percaya ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak fokus pada dirimu, engkau berdoa mengandalkan Tuhan, bila jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, saya percaya Tuhan akan menyediakan. Karena Allah yang kita sembah adalah Yehova
Jireh, Yehova Provider, Dia menyediakan apa yang kita perlu. Dalam firman Tuhan dikatakan, dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Katakan amin. Artinya Allah kita akan memenuhi segala apa yang menjadi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Artinya Dia akan memenuhi kita menurut apa yang ada, kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus, sehingga dimuliakanlah Bapa dalam nama Kristus Yesus. Saya percaya ketika Musa, ketika Abraham, dia disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai satu korban, dan ketika Tuhan menguji iman dia mengikuti apa yang Tuhan mau, dan Tuhan sudah menyediakan satu korban yang ada, yang sudah Tuhan sediakan. Nah, bagi kita semua pagi ini, apapun yang terjadi, ya saya percaya saudara tetap mengandalkan Tuhan dengan iman yang luar biasa, karena saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Nah, hal yang keempat, supaya kerinduan Bapa itu terjadi, itu kehendak Tuhan terjadi di bumi dan di surga, seperti di surga, yaitu dalam hal ini kita perlu belajar tentang ketaatan. Kita tahu bahwa Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus setiap dosa saudara dan saya. Nah, dalam hal ini ketika Yesus diutus di bumi ini, Yesus itu adalah seorang manusia dan 100% juga sebagai Allah. Dan dalam hal ini kapasitasnya dia bisa saja dia tidak mau ditebus, ya, tetapi karena taat dia, karena dia mengasihi kita, dia supaya rencana Allah yang terjadi bukan kehendak dia, yaitu rencana dari Bapa yang mengutus dia terjadi. Dia rela mati di kayu salib demi menebus setiap dosa saudara dan saya. Ini belajar satu ketaatan. Belajar tentang ketaatan itu berarti belajar tentang mematikan apa yang menjadi kedagingan dalam hidup kita, kemudian mengikuti apa yang menjadi pimpinan dan tuntunan Tuhan. Nah, saya percaya dalam firman Tuhan, setiap hal mujizat itu terjadi, itu diperlukan adalah ketaatan. Dalam firman Tuhan saya katakan, ketika engkau mendengarkan satu firman Tuhan, kemudian engkau ditambah dengan iman dan ditambah dengan ketaatan, itu akan menghasilkan mujizat. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita percaya, kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, kita percaya apapun yang tidak mungkin itu terjadi dalam hidup saudara, karena jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Nah, pagi ini saya percaya ketika mujizat pertama Tuhan adakan, yaitu merubah air menjadi anggur, Tuhan berfirman pada mereka, suruh isi setiap 6 tempayan itu dengan air. Dan ketika mereka tak melakukan itu, dan dengan seketika Tuhan merubah air menjadi anggur. Dan saya percaya semua mujizat dimulai dengan ketaatan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, pagi ini seberapa saudara yang merindukan hadirat Tuhan, merindukan bahwa kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga, saudara bisa lakukan. Saudara boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu yang pertama adalah karena untuk memuliakan nama Tuhan. Kedua, bicara tentang supaya kita tahu bahwa Tuhan rindu memberkati setiap anak-anaknya, yang ketika kita tahu bahwa Tuhan mau bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi, karena apa yang baik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Tuhan, tetapi apa yang baik menurut Tuhan itu pasti baik buat saudara dan saya. Haleluya. Dan hal yang keempat, kita belajar supaya di dalam semuanya itu boleh terjadi, kita belajar taat pada perintah Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Dan apapun pagi ini, saya berdoa bila saudara boleh mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Dan saya berdoa biarlah pagi ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang beban berat diangkat, digantikan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah menyertai saudara. Nah, haleluya. Apapun yang terjadi pagi ini, saudara sudah bergumul, saudara sudah berdoa. Kalau Tuhan pimpin engkau dalam satu hal, bagian saudara hanya taat lakukan itu. Dan saya percaya mujizat akan dibukakan, mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Jadilah kehendak-Mu, yaitu kehendak Tuhan di bumi seperti di surga.
Haleluya. Ada pemulihan, ada pelepasan, ada kemenangan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya.